menginformasikan laporan keuangan yang kami dapat dari perusahaan PT Transkon Jaya. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dengan NPM 2240 22752. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamsaje dengan NPM 2240 22695. Perkenalkan, nama saya Mirna dengan NPM 2240 22741. Perkenalkan, nama saya Nurul Akita dengan NPM 2240 22749. PT Transkon Jaya Tbk adalah perusahaan lokal mapan yang berbasis di Balikpapan, Kalimantan Timur, mengkhususkan diri dalam penyewaan kendaraan untuk industri pertambangan, minyak dan gas, dan industri konstruksi, termasuk kendaraan ringan, truk ringan, dan bus, manhaul, ambulans, badan layanan, kendaraan penyelamat, dan banyak kendaraan khusus lainnya. Transkon beroperasi di beberapa pulau, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Jawa, termasuk membangun fasilitas bengkel di 43 lokasi tambang yang berbeda untuk mendukung armada sewa lebih dari 4.000 unit. Yang pertama, kami menganalisis laporan menggunakan analisis horizontal. Bisa teman-teman lihat di sini, pertama ada pendapatan. Pendapatan itu mengalami kenaikan sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis yang positif. Selanjutnya ada beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan juga meningkat, tetapi kenaikannya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pendapatan, yaitu 10%. Laba bruto naik sebesar 29%, mengindikasikan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi. Lanjut ada beban usaha. Beban usaha juga meningkat sebesar 30%, sedikit lebih tinggi dari kenaikan pendapatan, namun masih dalam batas wajar jika dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan. Lalu di sini ada pendapatan operasi lain. Di pendapatan operasi lain ini mengalami penurunan yang signifikan yang dapat berdampak pada total laba operasional. Persentasenya sebesar minus 64%. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang positif dalam pertumbuhan pendapatan, laba bruto, dan laba tahun berjalan. Meskipun terdapat kenaikan pada beberapa beban operasional dan biaya keuangan, peningkatan laba bersih menunjukkan efisiensi dan pertumbuhan yang sehat. Penurunan pada pendapatan operasi lain dan kenaikan signifikan pada beban operasi lain perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas keuntungan di masa depan. Terima kasih. Dua, analisis vertikal. Laporan posisi keuangan PT Transkon Jaya Tbk menunjukkan perubahan yang signifikan dalam beberapa pos keuangan antara tahun 2022 dan tahun 2023. Berikut adalah penjelasan mendetail dari analisis tersebut. Kas dan setara kas meningkat dari 28 miliar 3% menjadi 56 miliar 6%. Peningkatan ini menunjukkan likuiditas yang baik. Piutang usaha neto naik dari 81 miliar 9% menjadi 39 miliar 10%. Ini bisa menunjukkan peningkatan penjualan kredit. Persediaan meningkat dari 37 miliar 4% menjadi 45 miliar 5%, menunjukkan potensi peningkatan produksi atau penjualan. Liabilitas utang usaha pihak ketiga meningkat dari 36 miliar 7% menjadi 48 miliar 8%. Pinjaman jangka pendek pihak ketiga naik dari 82 miliar 6% menjadi 99 miliar 1%. Liabilitas jangka pendek meningkat dari 301 miliar 58% menjadi 346 miliar 61%, menunjukkan peningkatan kewajiban jangka pendek yang segera dilunasi. Ekuitas saldo laba meningkat dari 180 miliar 45% menjadi 170 miliar 47%, menunjukkan laba ditahan yang lebih tinggi. Total ekuitas meningkat dari 350 miliar menjadi 361 miliar, menunjukkan peningkatan modal pemilik perusahaan. Kesimpulan, PT Transkon Jaya Tbk mengalami peningkatan total aset dan total liabilitas yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan pada kas dan setara kas serta piutang usaha menunjukkan kondisi
likuiditas yang lebih baik. Sementara penurunan biaya dibayar di muka menandakan pengolahan kas yang lebih signifikan, namun peningkatan liabilitas jangka pendek dan utang usaha menunjukkan peningkatan kewajiban yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, ekuitas yang meningkat mencerminkan pertumbuhan yang liabilitas dalam pemikiran pemegang saham. Selanjutnya yang ketiga ada analisis komparatif. Bisa kita lihat pada tabel di atas itu pendapatannya bertambah. Jadi pendapatannya 2022 itu 110 juta dan di 2023 135 juta. Ada kenaikan sebesar 25 juta. Perusahaan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 22,73% yang menunjukkan pertumbuhan bisnis yang positif. Yang selanjutnya kita lihat di kolom beban pokok pendapatannya menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 sampai 2023 sebesar 7 juta atau 10,73%. Selanjutnya di laba usaha dan laba tahun berjalan, kedua indikator ini menjadikan peningkatan yang sehat, masing-masing sebesar 24% dan 9,28%, menandakan efisiensi operasional dan profitabilitas yang lebih baik. Selanjutnya liabilitas itu mengalami kenaikan liabilitas totalnya sebesar 9,33%, harus dipantau, namun masih dalam kendali yang wajar mengingat pertumbuhan aset total yang lebih tinggi, yaitu 6,90%. Yang terakhir kita lihat di ekuitasnya, pertumbuhan ekuitas sebesar 3,27% menunjukkan pertumbuhan modal dan peningkatan nilai perusahaan. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan PT Transcon Jaya Tbk ini menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan pendapatan dan laba yang signifikan serta peningkatan total aset dan ekuitas yang positif. 4. Analisis common size. Komponen biaya terbesar di laporan laba rugi perusahaan dari tahun ke tahun adalah beban pokok pendapatan. Kemudian, komponen persen beban pokok pendapatan terhadap penjualan itu menurun dari tahun ke tahun, yang berarti komponen persen laba bersih terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Yang ketiga, komposisi aset lancar cenderung lebih kecil dan dibandingkan dengan aset tidak lancar. Kemudian yang keempat, kas dan piutang usaha mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Yang kelima, piutang usaha paling menentukan besar kecilnya aset lancar. Dan yang terakhir, aset tetap paling menentukan besar kecilnya aset tidak lancar. Yang kelima ada analisis trend index. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah pada laporan laba rugi, yang pertama pendapatan meningkat sebesar 122,73% menunjukkan pertumbuhan bisnis yang signifikan. Yang kedua, beban pokok pendapatan meningkat sebesar 110,73%, namun kenaikan ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. 3. Laba bruto meningkat signifikan sebesar 141,19%, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat ada beban operasi, yakni beban operasi meningkat sebesar 141,86%, konsisten dengan peningkatan laba bruto. Dan yang kelima ada laba usaha, di mana laba usaha meningkat sebesar 124,86%, menunjukkan profitabilitas yang baik. 6. Laba tahun berjalan, laba bersih meningkat sebesar 109,28%, menunjukkan stabilitas keuangan. Kemudian pada laporan posisi keuangan, kesimpulan yang kami dapatkan adalah yang pertama, total aset meningkat sebesar 106,90%, menunjukkan ekspansi aset perusahaan. Yang kedua ada aset lancar meningkat sebesar 107,19%, yang mencerminkan peningkatan likuiditas. Yang ketiga, aset tidak lancar meningkat sebesar 106,75%, menunjukkan investasi jangka panjang yang berkelanjutan. 4. Total liabilitas meningkat sebesar 109,33%, menunjukkan peningkatan kewajiban perusahaan.